Tapi itu kan di awal itu dikasih tahu kalau finalnya open service. Yes. Berarti kamu sebelum kompetisi Karena aku tidak berharap untuk final. Duh, emang kamu nggak latihan open service? Tidak. Wah, gila nih. Waktu itu aja masih bercandaan sama kopersan. Heeh. Kalau ngebrunya 1 masih bisa. Heeh. Ngebrunya 3 kita ngeteh aja gitu. Oke, ini dia sedang bersama Tanty Hartono yang lagi famous banget. Kenapa kok sekarang tiba-tiba famous, Cici? Aduh, aku nggak enak dipanggil Cici. Tanty, Enggak. aku ketemu kamu ini kira-kira udah 3 tahunan ya, dari 2020 ya. 2020 ya, cuman kita ngobrol-ngobrol kopi dulu, ikut kelas di ABCD, terus kemudian ya kita pernah ketemuan ngopi, terus ya waktu itu yang aku heran sih, ini orang kopi-kopinya mahal-mahal ini. So, jadi nanti ini adalah home brewer ya, terus tiba-tiba aja beberapa bulan terakhir, mungkin setahun terakhir ini tiba-tiba makin famous. Teman-teman aku home brewer semuanya kok kayaknya jadi kenal sama kamu semua. Enggak lah. Oke, jadi mulai sejak kapan sih nanti mulai jadi home brewer, mulai ngulik-ngulik sendiri? Kalau serius ngulik 2019 ya. Oh, 2019 sudah mulai serius ngulik. Aku bikin ruangan ini 2019. Oh iya, ini studio kopinya punya Tanty ya di rumahnya. Ini alat-alatnya ngeri ngerong nih ya. Wih, semuanya ada nih ya. Mantap. Terus? Ya, kalau mulai interest di specialty coffee itu 2018. Tapi ya cuma gitulah. Terus aku waktu itu masih cafe hopping aja? Ya, terus masih banyak di Calibrate waktu itu Merdian. Jadi aku beli awal-awal tuhnya masih nanya ke dia. Oh, dulu nongkrongnya di tempatnya Merdian, ya, di Calibrate. Calibrate ya, Calibrate itu ya. Oke. Masih di situ. Terus 2019 ya bikin ini ruangan kan, terus tapi kan masih daily kan busy ya sama anak-anak ya, jadi masih fun-fun aja. Terus COVID kan, di rumah terus. Yang waktu ikut kelas itu kayaknya sebelum COVID ya? 2020 awal ya udah mulai ya. Oh ya. Lagi awal-awal COVID itu ya? Oke. Ya, jadi nganggur di rumah, jadi serius. Terus waktu itu kan juga kita ngobrol, kamu pernah ikut kelasnya di First Crack ya? Di tempat Evani itu. Itu awal 2018. Itu ngambil apa? SCA? SCA apa itu? Brewing Foundation. Brewing Foundation. Itu benar-benar sama sekali belum bisa brewing. Oh gitu. Jadi masih pengen ngambil kelas karena benar-benar blind, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi pengen belajar lah gimana sih caranya gitu. Jadi belajarnya pertama kali nge-brewing itu ya sama Luigi itu. Enggak. Bukan ya? Oh, bukan Luigi yang ngajar. Yang ngajar Evani? Enggak. Hermano. Oh, Hermano. Yang mana ya Hermano? Sekarang kayaknya dia udah balik ke Vietnam ya, istrinya. Oke. Dia di sana. Terus juga aku lihat IG-nya, wih banyak foto sama orang-orang kopi. Bule tapi luar gitu loh. Kenapa kok bisa koneksinya banyak-banyak dari luar? Blessed from COVID again. Oh, kok bisa? Oh, ikut kelas atau apa? Ikut kelas waktu itu kan, terus jadi banyak kelas online. Jadi ikut, terus mereka banyak ngadain online Zoom juga gitu, walaupun mungkin bukan kelas tapi acara kopi aku ikut gitu. Nah, itu kan banyak ya dari negara mana-mana. Akhirnya kenal dari situ sih. Oke. Iya. Ya tadi kan nyinggung Luigi ya. Iya, kan bisa jadi kenal. Itu dia 2019 sebenarnya. Pas kesini diundang Oten. Oh, diundang Oten ya malahnya. Oke. Dia udah dari Oten karena dia ambasador salah satu brand espressonya. Oke. Itu terus kenal di situ. Nah, tapi terus nggak lama COVID kan, dia sendiri jadi ada kelas online. Nah, itu terus saya ikut gitu. Aku ikut terus berlanjut gitu. Jadi dia sebelumnya dia banyak kelas tapi in Italian or Spanish language ya. Kamu nggak ngerti. Aku nggak ngerti. And then he wants ngadain kelas in English gitu. Jadi aku bantuin dia buat translate
presentation dia gitu in Oh, kamu yang English. translate. Aku yang translate in English gitu. Terus dia minta supaya arrange gitu kelasnya gitu online. Jadi otomatis jadi kayak ikut Iya, belajar dan itu waktu itu dia terus kan buka ya. kelasnya free ya kayaknya ya. Ya, yang Iya kan? foundation dia Yang sempat foundation buka dibikin free ya sama dia ya. Dia cuma bayar untuk yang ikut exam doang. Ya. Mm-mm. Habis itu dia juga kelasnya kan jadi kayak ke buat di Saudi Arabia apa. Nah itu aku biasanya aku yang handle. Pokoknya kalau kelas yang bahasa English, aku yang handle. Kamu jadi kayak semi organizer-nya dia. Iya, jadi it's a blessing for me too because jadi ikut belajar gitu. Betul. Gitu sih. Lagian si Luigi Lupi ya. Luigi Lupi itu juga di orang-orang kopi di luar ya dia udah terkenal banget ya sebagai AST juga ya. Ya, dia inventor tulips pattern. Oh iya. Oh, really? Yes. Dia yang menemukan pattern tulip itu. Iya. Wah, dia latte artis ya itu ya. Oh. Kalau dia menyebut dirinya barista tertua. Iya, betul. Emang udah tua banget sih. Dan yang lucunya ya kalau aku lihat ya home brewers ya kayak kemarin aku di Surabaya ketemu sama Rian nih. Marian, wah, dia alat-alatnya banyak, kopi-kopinya mahal-mahal. Tapi dia banyak kan rata-rata hampir semua kopi mahalnya dia itu dia beli. Tapi kalau kamu itu banyak dikasih orang itu kok bisa sih? Wah, dikirimin dari Geisha, dari mana roastery mana, tahu-tahu ngirimin ke kamu, dari roastery mana kirim lagi ke kamu. Ada yang beli juga lah, sama lah. Tapi yang banyak yang dikasihnya. Saling sharing sih sama teman-teman ya. It's another bless, banyak teman yang baik gitu. Tapi kita saling sharing sih, sharing juga. Yeah. Terus jadi akhirnya setelah suka ngebrew ya kan, itu makin kesini tuh makin mengulik teknik atau cuman ya udah pokoknya gue seneng ngebrew aja minum udah gitu. Kalau pas ada waktu tuh aku sebenarnya suka banget ngulik ya. Aku suka mau taste-nya hasilnya nggak enak, tetap aja senang gitu. Karena for me beberapa kali aku selalu ngomong ya, it's my meditative way gitu, maksudnya capek seharian, jenuh kadang gitu. Tuh kalau malam ngebrew, aku seringnya ngebrew malam. Iya, aku juga lihat kadang story. Ya, jam 1 baru bikin kopi. Karena semua udah tidur, sepi. It's my time gitu, kayak ya tuh kayak relaxku itu gitu. Jadi kamu setelah kesibukan seharian itu relaksasi kamu itu adalah dengan ngebrew itu mau enak mau nggak enak. Nah nanti kalau pas ada waktu lumayan gitu ya ngulik coba ini coba itu gitu kan ya. Terus kebetulan kan banyak teman home brewer tuh juga jauh lebih canggih lebih inilah. Aku belajar banyak dari mereka. Canggih. Jadi mereka sharing, saya gini aku coba gitu sih. Tapi ya ketika awal-awal dulu kita ketemu, kita temenan di awal itu ya aku taunya ya kamu cuma ngebrew aja. Ibaratnya kayak kolektor alat lah ya. Peminum kopi-kopi mahal ya kan. Tapi makin kesini kok bisa sampai ikut kompetisi itu loh. Ngapain? Tapi congrats dulu ya di Origami kemarin jadi runner up ya. Ketiga ya. Wah. Dari berapa peserta? 20 ada? Ada. 20 ya? Ada. Ya, jadi peringkat ketiga dari lebih dari 20 peserta. Origami. Ya kan, untuk origami. Tiba-tiba blank. Itu pakai resep apa itu? Gimana tuh belajarnya atau ada yang nge-coach itu? Ya, Christian Lee. Ya. Christian Lee Instinct udah kayak guru lah gitu. Iya. Aku juga kalau bingung apa gitu ya, ada alat baru, udah nonton YouTube-nya dia aja lah, beres pasti udah update dia. Terus sebenarnya waktu itu aku suka banget belajar. Jadi Yasuo mau datang, terus ngadain kelas gitu kan. Yasuo siapa ya? Yasuo yang penciptanya origami. Oh, Yasuo itu namanya Yasuo. Ya, aku nggak tahu. Oke. Jadi dia datang,
Terus tapi yang boleh ngikut kelasnya itu hanya yang ikut kompetisi kayak gitu. Oke. Jadi terus aku waktu itu juga mikir-mikir gitu, enggak lah gitu Iya kan kan. kamu kan Maksudnya enggak ini I'm not into competition iya, gitu. selama aku kenal kamu kan ibaratnya bukan orang yang suka tampil Enggak. begitu. Terus tapi akhirnya gara-gara pengen ikut kelasnya. Iya, terus pengen ikut kelasnya, terus kayak oke, biayanya segini gitu kan, dapat kelasnya, terus masih dapat oke lah gitu. Jadi just for fun. Nah, kebetulan ada salah satu homebrewer lain, namanya Budi. Budi itu dia ini, Ci, waktu yang kopi kalian buka di Surabaya tuh ketemu dengan ownernya, dia bawa diri aja semua alatnya udah disediain. Oh, nggak usah nyiapin apa-apa. Ayo gitu, nggak usah nyiapin apa-apa soalnya. Aku kalau itu harus ini itu my time udah susah gitu kan, ya fokusnya kan anak-anak yang susah. Jadi oke, ngikut gitu. Ya tapi kan udah niat ngikut, jangan malu-maluin Iya, amat masa nggak gitu. latihan. Ya nggak segitunya lah ya. Terus ke insting lah, terus ngulik. Si Chris bantu ngulik juga kayak gitu. Kebetulan dia ada Shelton ya, dia ngikut juga gitu kan, yang dulu pernah di insting juga baristanya. Jadi ngulik, jadi dibantu Christian, terus banyak lagi dibantu sama Kokersen tiap kali. Siapa? Kokersen. Oh, Om Kersen. Yes. Oke. Wih, Om Kersen ngomong Kokersen selalu dia nyobain. Dia yang cupping pasti nyobain. Ini kurang apa, kurang apa. Yes. Input itu banyak di dia, banyak dari Kokersen. Nah, terus ya udah gitu, jadi Christian tuh baik banget sih. Jadi waktu oke, ngulik belum terlalu dapat, dia kasih bin. Jadi buat aku ngulik di rumah gitu. Kayak harus aku dapat kira-kira kayak ginilah aku gitu, yang aku bisa kayak gini aja. Aku sempat kesana lagi gitu kan. Gini mana udah kayak Cici. Oke. Jadi tapi kan nggak berharap ini cuma satu babak bisa lulus, seneng lah gitu aku doang. Tahu, kamu nggak mungkin yang ngejar mau menang atau apa ya, pokoknya tampil aja nggak malu-malu, itu udah selesai. Iya. Bisa babak selanjutnya udah senang, udah gitu. Jadi waktu final jadi berapa babak? Final, 2 ya? Ya jadi penyisian, terus masuk satu final lagi, babak kedua, terus final. Oh berarti main 3 kali? Main 3 kali. Wah, berat loh itu. Main 3 kali, yang ketiga open service. Finalnya open service. Oh, kamu finalnya itu open service? Open service. Mampus loh. Some people knows well gitu, kayak Felix apa gitu, malamnya bentar. Tapi itu kan di awal itu dikasih tahu kalau finalnya open service. Yes. Berarti kamu sebelum kompetisi karena aku tidak berharap untuk final. Duh, emang kamu nggak latihan open service? Tidak. Wah, gila. Karena aku nggak berharap masuk final. That's the truth gitu kan. Pengen ke babak kedua supaya nggak terlalu malu. That's all gitu kan. Jadi pada nyiapin open service ada itu, karena aku nggak berharap, jadi aku nggak gitu. Jadi begitu masuk final, antara senang dengan yang what I have to say tomorrow. Karena kamu memang nggak prepare buat sama sekali nggak. Jadi finalnya. Iya, really blessing. Terus waktu itu udah jam 7 malam kan, udah malam kan, pengumuman kan jam 7, aku nggak punya kopinya bebas soalnya. Kopi bebas, air bebas for the final. Ya sebelumnya kan udah disiapin, itu bebas. Taunya cuma insting, nggak ada pikiran lain. Ke Christian aja ya. Langsung ke insting. Kopi yang ada apa gitu kan ada ya. Aceh natural, udah aku ambil. Nah itu ditemenin Kokersen malam-malam dia nyusul ke sana masih. Jadi baik banget sih. Shelton juga nemenin. Terus ada Echo yang memang di insting kan. Ya udah, jadi ngulik resep. Terus waktu itu aja masih bercandaan sama Kokersen bilang, kalau ngebrunya 1 masih bisa, ngebrunya 3 kita ngeteh aja gitu. Emang udah. Tapi akhirnya ngebrunya cuma 1 ya? 3. Oh 3? Aduh, mampus. It's another experience yang Iya. Luar biasa. Akhirnya gimana? Aku sih nggak tahu ya, karena aku cuma nonton sekilas-sekilas di IG aja. Kamu presentasinya gimana? I'm represent myself ya, sebenarnya mungkin dari nilai presentasinya nggak terlalu bagus gimana ya, karena hampir beda sama kayak kompetisi brewers lah ya, yang ini kita kopi ini lebih ke kayak mungkin mereka mau show teknik baru, tapi kalau ini lebih ke
ini saya I'm a siapa yes, I'm gitu. mom of 3 Saya kids. pengen ngebruk. Kalau Ceritanya beda nih. iya, I represent myself. Karena Iya, iya. again waktu di final malam tuh ngomong sama Felix, aku besok bisa ngomong lancar, ngebrew 3 aja udah ajaib. I'm not a Iya, iya, I talking know person you. kayak gitu. Terus orang aku gampang gugup gitu kan jadi. Sewaktu malam udah sampai yang capek banget karena jam 10 malam pulang itu juga masih ngurusin anak-anak dulu kan kayak gitu-gitulah. Jadi mau ngulik mau itu tuh capek gitu. Jadi aku nyiapin kira-kira mau ngomong apa kayak gitu-gitu. Nah, kebantu banyak itu misal soal kopi, soal roastingan, itu udah pasti dari Christian gitu yang ngasih tahu ini. Jadi aku tinggal preparing. Soal tes dari Kokerson karena waktu aku bahkan malam itu ngebrew belum dapat resep yang oke, karena misal resep yang biasa dipakai insting, aku nggak pernah ngebrew 3 kan. Berantakan banget, nggak bisa, timingnya itu nggak bisa gitu. Makanya akhirnya ambil simple resep yang aku masih bisa at least konsisten. Iya. Itu susah banget loh, susah banget. Jadi, oh my God. Another bless. Banyak sih ya, maksudnya sebenarnya banyak dramanya juga, drama dalam tanda kutip ya. Aku peserta terakhir, jadi aku banyak bisa ngelihat yang lain sebelumnya. Kan aku nggak tahu, nggak really know ya di stage harus gimana rules-nya kayak gitu. Aku begitu sampai kalian, kopiku ketinggalan di rumah. Aduh, masih di rumah. Itu kalau aku peserta pertama, that's it. It's so many blessing ya. Karena peserta terakhir open service tapi peserta terakhir kamu. Iya. Dari pertama dapat nomor terakhir juga. Oke. 28 ya, 28 peserta. Jadi ingat. Final berapa orang? Final 9. Finalnya 9 orang. 9. Wow. Ih, enggak capek itu jurinya ngejuri open service. 28 ya lebih ya. Lebih 36. Final itu biasanya itu cuma 6, maksimal 8. Finalnya 9. Wah, gila. Terus ya gitulah. Jadi kalau yang pertama ya udah. Kopi aja nggak ada. Nggak nyangka loh. Maksudnya kalau itu akhirnya itu finalnya open service. Akhirnya ya kamu menang throwdown. Karena buat aku throwdown aja itu kamu bisa sampai maju ke semifinal, sampai ke final itu udah susah banget. Ya, walaupun itu throwdown ya. Ternyata kamu finalnya malah open service. Dan itu bersyukur banget sih, maksudnya again, aku nggak mungkin yang ke IBRC atau I know gitu loh. But it's a good experience. Bukan tipe yang begitu. Ya, good experience for myself. So building self-building. Terus waktu di kompetisi origami itu yang ikut itu apakah lebih banyak homebrewers atau yang profesional? Profesional juga ada. Banyak juga barista-barista yang memang kerjaan. Iya. Juara satunya Andre kan from CCC. Dia kan juga udah ikut compete di nasional. At least ada 3 lah yang aku tahu. Mereka udah sempat ngikut Westlick lah. Iya. Wow, dan kamu nomor 3. Blessing. Waktu babak pertama, jadi jadwalku tuh harusnya lebih sore lah, misalnya sekitar 3:30 atau jam berapa gitu. Jadi aku pikir jemput anak yang kecil 1:30 masih cukup. Aduh. Aku jemput, baliknya masih kurang 40 menit. Udah dicari, udah dipanggil part lagi. Macet, nggak bisa apa-apa. Iya dong. Kan gimana sih itu kan, lokasinya? Kopi kalian yang dekat Santai itu. Bukan. Mana? Aku waktu itu soalnya lewat jalan panjang terus macet selatan gitu. Juga kan? Ya. Oh, iya, lumayan jauh loh dari lumayan sini. jauh, justru itu dan macet. Jadi pas baliknya udah di WA terus nggak bisa apa-apa. Ya sudah. Jadi sudah siap di queue tuh. Nggak datang ya udah gitu kan. Terus, tapi show up lah ya. Jadi mobil aja udah sampai berhenti. Untung orang valinya pagi tadi kan udah ketemu tuh. Yang maksudnya bisa ini ya. Pak nitip ya Pak. Udah dipanggil. Aku lari ke atas langsung. Jadi pertama kali throwdown, saking tadi buru-burunya itu udah nggak ada nervous atau apa for me karena masih capek dan jadi waktu tampil on stage malah nggak begitu nervous.
Enggak, yang pertama ya, Yang throwdown yang pertama. throwdown pertama. Iya, karena Oke. terlalu ini. Terus throwdown kedua juga enggak karena again my goal is only one. Iya, Jadi kalah ya udah. Kalau yang di Open service. yes. Of course kalau ngelihat pasti aku yang awal-awal adalah Aku nggak lihat. numbers-numbersnya. Itu gimana? Nervousnya gimana? Yang paling bikin kamu nervous itu apa? Mungkin lebih ngomongnya kalau aku harus ngomong apa terus lupa Canggung kayak gitu ya. Kayak ngomong presentasi depan orang itu kayak canggung iya, gitu ya. Terus nggak terlalu banyak waktu buat ini kan ya prepare kan ya. Iya. Kayak Nggak ada gitu, latihan rutin loh. Spontan berarti. Pertama kali jadi maksudnya benar-benar no experience gitu. Iya. Jadi kayak masih blank. Waktu itu juga ada Koniko kan. Koniko siapa? Fumidai. Niko Fumidai. Dia juga ikut. Niko siapa ya? Fumidai tahunya cuma Ivan doang ini. Ya, ada. Kemarin juga sempat ikut sih yang di Westlick kayak. Dia juga ikut. Oke. Itu jadi waktu final gitu kan. Terus kan dia ada di situ juga, dia nemenin juga gitu. Jadi banyak dia kasih, oh ini rules yang boleh nggak boleh gitu maksudnya. Oh harus gitu ya gitu. Terus kamu siapa yang nemenin di stage buat preparation? Oh, ada ya gitu. Nggak tahu apa-apa kan. Oh ada yang ini ya. Ada coachnya biasanya. Iya yang jadi bisa ya. bantu nyiapin prepare. Oh ada kayak gitu ya. Kok bisa banget? Kamu berarti ketika ikut kompetisi kamu nggak baca rules? Aku nggak tahu rules buat kan di origami, kompetisi origaminya itu mereka emang nggak ngasih rules-nya, babak pertama, kedua apa, dan babak ketiga open service rules-nya apa? Nggak ada itunya ya. Jadi dianggap open service disuruh baca rules-nya WBRC. Mungkin dia ada beberapa tapi kan nggak sampai yang misalnya preparation ada orang yang bisa bantu. Pasti kan nggak sampai kayak gitu kan. Itu kan dianggap orang tahu, aku aja yang tahu. Tapi untuk ada orang-orang baik yang selalu membantu. Orang awam juga nggak tahu lah rules kayak begitu. Terus akhirnya siapa yang nemenin di prep room? Christian? No, Niko. Niko itu yang nemenin. Dia terus dari Sesio, terus Budi itu juga yang nemenin Koniko semua. Iya. Jadi dia inilah. Jadi selalu gitu lah, maksudnya itu kan someone yang ya sebelumnya nggak yang tahu bisa helpful gitu ya. Banyak bertemu orang baik lah. Iya. Ya, kalau mama di event gitu kadang kita nggak nyangka kok ketemu siapa yang dulu cuma ketemu di mana atau ngebantu kita atau apa banyak sih. So, jadi itu berarti kompetisi itu origami itu adalah experience kedua setelah Aeropress. Betul. Nah, Aeropress babak pertama tewas. Dan it's benar-benar kesalahan from me. Kenapa? Salahnya apa Aeropress pertama? Jadi konyol sekali sih membuka tempatnya aja, padahal aku tahu cara bukanya bisa kesulitan. Grogi ya? Iya, grogi ya. Part itu juga nggak bisa. Akhirnya kan terus ada dibantu buka gitu kan, tapi udah ada ini ya, udah ada something. Jadi aku ngegiling begitu tuang, aku lupa waktu itu, pokoknya kurang 1 gram lebih, kurang 1 gram lebih. Bukannya aku coba grind lagi, aku ketok-ketok. Nambahnya kan cuma 0, something. Jadi waktu brew aku udah tahu itu pasti terlalu tipis, karena kan nggak sesuai dengan yang aku prepare gitu kan. Jadi it's another. Ya, nggak apa-apa lah. Aeropress kan first experience ya. Padahal dulu udah nanya-nanya, ya kan. Justru yang itu aku serius. Iya. Ingin. Wih, nanya-nanya udah nih, wah mau ikut beneran dijelasin gitu. Ya, pertama udah KO. Itu adalah prepare-nya lebih serius ya lebih kayaknya. Serius, lebih latihan. Terus ya, kalau nggak ini, bukan masalah resepinya, waktu itu ya mistake from myself. Iya. Nggak punya coaching ya waktu yang Aeropress? Sama. Christian juga nih. Makanya anak dia, si Safa aja nomor 4. Ya, nomor 4. Kamunya yang tewas. Again, it's not the coach, not the recipe, it's myself. Tapi, pengalaman. Kenapa kamu tertarik buat ikut yang origami? Sesuka apa kamu sama origami?
Bukan really origaminya, tapi gitu. Aku kalau ada kesempatan buat learning, aku ikut. Oh, bukan karena segitu kamu demen atau kamu sangat terbiasa ngulik pakai origami? Enggak juga ya? Enggak, justru masih V60. Tadinya V60. Oh, berarti origami pun juga bukan alat yang paling sering kamu pakai juga ya? Paling sering Vario V60. Tetap Vario V60 ya. Tapi sekarang yang terakhir jadi CT62 yang dipakai Rizky. CT62 yang mana nih? Ini? Iya. Aduh, ini apa lagi nih? Ada tangannya dari Jack Hu kemarin pada minta. Oh, kamu minta ini bikinannya Jack Hu? Yes. Oh, Jack Hu jualan. Semua orang jadi jualan alat ya sekarang. Juri-juri luar negeri, juri-juri internasional jualan alat. Wah, ntar kalau umpama ada peserta kompetisi pakai alatnya dia, iya. Ya, enggak lah. Nggak tahu. Oke, oh nice, lucu juga ya. Ini pakai papernya V60 biasa. Yes. So ketika kamu coba ini, apa bedanya sama V60 hasilnya? Ini sebenarnya V60 itu kan very sensitif ya. Kalau kita salah ininya juga dia akan berbeda hasilnya. Karena ini lebih simple gitu. Terus dia bisa lebih pronounce. Oh ya? Dia mirip Kono sifatnya. Jadi kayak ininya juga lebih besar dulu, nih ya. Slow dulu terus baru cepet. Oke. Justru aku yang penasaran itu yang punyanya Hero. Ya. Karena dia agak sedikit mirip konsepnya sama si Mugen. Jadi dia bisa sampai nempel banget di dindingnya itu. Dan itu kan bikin slowing ini kan extraction-nya ya. Aku belum nyoba sih, cuma aku lihat waduh, menarik nih. Kalau extraction bisa agak pelan itu kan kita bisa maininnya lebih banyak variabelnya. Keren sih dia. Iya. Udah punya? Punya. Oh, udah. Ya, semua kamu punya. Aku belum punya. Mana punya Hero mana? Oh. Masih belum aku keluarin dari mobil. Box. Enggak. Oh, udah. Di ruang. Oke. Ya ampun. Tapi sejauh ini selain V60, alat favorit kamu apa buat ngebrew? Yang menurutmu paling gampang. MK ini aku suka kalau untuk flat bottom. MK ini yang mana? Yang ini. MK ini. Bukan. Sebelahnya. Flat bottom. Ini? Yes. Oh. MK Dripper. Oh, ini kayak Kalita, ya kan? Tapi ya hole-nya lebih besar ya. Cuma itu doang jadi ya. Jadi dia very fast. Oh, jadi dia versi cepetnya si Kalita. Ya. Oke. Jadi kan akhirnya flavors-nya juga bisa lebih dapat ya, not just. Nah, kalau ini yang kemarin yang tahun lalu alat yang dipakai oleh runner up Brewers, Miss Ellen Chen, ya. Tricolate, ya. What do you think about Tricolate? Apakah easy to use atau apa? Easy to use pastilah ya. Oh ya, oke. Aku sih nggak pernah nyoba secara handy langsung, nggak pernah dibuatin ya, dulu. Aku belum banyak ngulik itu sih, karena kemarin kan belum keluar yang versi 3 ya. Jadi yang versi 2 kayak aku beli gitu kan. Terus habis gitu selang hanya sebentar sekali keluar versi 3 yang shower screen-nya apanya jauh lebih bagus gitu. Jadi kayaknya males. Waktu itu kan aku juga sempat nanya kamu kan, ini apaan sih, bagus atau enggak, perlu worth it tuh dibeli nggak? Terus waktu itu kamu jawab apa gitu, terus aku jadi oke, nanti dulu deh. But it's simple ya, maksudnya dia kan lebar gitu ya, terus pakai showernya segala macam gitu, buat bypass resepi gitu, buat orang lain ngulang kayak gitu pasti lebih gampang ya daripada kayak kon dripper kan sensitif sama kita. Betul. Untuk ngulang konsistensinya memang lebih susah. Iya. Oh gila, macam-macam ya. That's passion. Terus kamu nggak mau coba itu brewernya bikinannya Fakri, Merkudara? Loh, kamu nggak tahu? Ya ampun. Mas Fakri, gimana nih? Cik Tanti nggak tahu loh, Merkudara itu udah lama. Kayaknya setelah menang atau
sebelum menang ya dia bikin itu ya. Tapi dia memang bikin sendiri. Jadi masih ada, masih available tapi juga. Jadi PO karena dia bikinnya agak lama karena dia dari metal semua. Dari metal semua. Jadi filter mirip Kalita, tapi filternya itu bisa diganti-ganti. Jadi ada yang saringannya kecil-kecil banyak, ada yang gede, ada yang pokoknya bisa diganti-ganti. Canggih Gitu. sekali. Iya, gitu. Jadi macam-macam gitu. Nanti ku DM Mas Ya. Raffi. Nah, terus pada waktu ikut yang origami itu ya waktu di final itu kamu pakai resepi apa? Bagi 60 sama kayak gitu. Bagi 60. 60 gitu. Biar gampang. Cuma satu kedua kita sih lebih tinggi kayak gitu kan supaya agitate more. 3-4 cuma yang slow aja, lebih rendah for balancing gitu aja sih. Kamu nanti ini deh tulisin di WA, nanti aku tulis resepinya di description di YouTube. Again kayak Resepi tadi brewing origami by Tanti. Sebenarnya ada beberapa yang nanya. Terus kayak tadi yang aku bilang, it's not the best recipe for kopinya. Tapi karena aku harus present sama doing. Iya, harus cari yang paling gampang. Ya. Tapi kalau misalnya, oke, aku punya cah naturalnya insting nih, Ci. Aku pakai resep itu. I'm not recommend. Karena kan udah sering ke insting ya. Iya. Minum kopinya mereka gitu kan. Jadi tahu this coffee is much more. Ya yang penting kita kasih dulu resepi yang kamu gunakan ketika jadi juara 3 origami itu. Oke. Siapa tahu ada yang terinspirasi, wah ternyata gampang ya kompetisi dia pakai resep seperti itu kan, why not gitu. Siap. Terus berarti kedepannya ini mau ngapain lagi nih? Jadi kompetisi origami udah nih. Apakah cuma hanya masih ngumpulin kopi dan alat aja atau kayaknya mau do something? Aeropress sebenarnya. Ada sih kepikiran. Oke. Mau ikut Aeropress lagi? Iya. Kamu nggak tertarik involve di kayak ngejuri atau ikut belajar sensori dulu gitu? Belajar sensori aku tertarik. Kemarin sempat ngambil di Fumidai juga sih itu, ya. Karena aku masih ngerasa sampai sekarang pun gitu, sensoriku tuh masih, aduh parah lah gitu kan. Kayak kalau ngeliat kayak Kokersen atau apa, rasa ini. Aku nggak ngerti ya. Mencoba mengingat gitu kan, jadi masih ngerasa sering cupping levelnya bareng belum gitu. Itulah gitu. Jadi mama main ke Fumidai, Van lagi ada kopi apa, cupping bareng aja gitu. Semakin sering cupping bareng itu ya makin terbiasa. Mereka dapatnya ini, kayak gini. At least kita tahu kosakata yang dipakai itu kayak gimana sih. Oh jadi cara ngedeskripsiin rasa ini tuh kayak gini, kayak gitu. Iya. Terus satu lagi kalau ngejuri itu kan all day, bukan one day lagi ya. It's not impossible for me. Oke. Karena beliau ya adalah ibu rumah tangga yang baik, jadi harus taking care their children. Jadi rutinitas tiap hari ya jemput sekolah, nganter sekolah gitu ya. Kenapa anaknya nggak disuruh belajar naik angkot? Susah lah ya. Selama masih bisa dijemput sendiri ya udah dijemput sendiri ya. Waktunya juga pendek ya, maksudnya cepat banget gitu nanti anak-anak yang udah paling besar gede hilang. SMA udah. Oh udah SMA. SMA 1. Masih diantar jemput? Masih. Aku kalau jadi anak muda SMA nggak mau diantar jemput. Mama, you better stay at home. I can go myself. Tapi kalau dia masih udah yang kayak mana cara gitu, udah naik Grab. Oke. Masih bisa lah. Tapi kalau yang kecil saya masih minta tolong Mbak buat ikut jemput kayak gitu-gitu. Itu sama tuh. Jadi kayak ponakan aku, anaknya koko aku itu, kan sekarang jadi deket banget sama mamanya kan. Nah itu juga gitu. Sekarang kan udah masuk SMA nih. Jadi kalau mamanya lagi mau ke Malang, kan sekolahnya di Malang. Ke Malang ngejemput dia nih. Ini cewek nih, anaknya koko aku cewek. Oh iya nanti Kira mau pergi sama teman-temannya Kira di mall. Nanti mama nunggu aja di mana. kayak udah mulai malu diikutin sama orang tuanya, sama mamanya. Kalau aku kebetulan jadi
supirnya. Anak-anak ini Supirnya. justru malah yang nganterin dia sama temen-temennya gitu, terus nanti jemput, ngulangin gitu. Justru kayak gitu. Mungkin satu lagi ngomongin I'm Not Barista. Oh ya, boleh. Ya, terus di Instagram itu aku nggak tahu ya, itu adalah sebuah komunitas atau apa, tapi kok kayaknya kayak campaign I'm Not Barista. Kamu masuk dari situ, Christian juga masuk sampai punya gelangnya itu. Itu apaan sih I'm Not Barista itu? Kok aku nggak diajak? Stop me. Oke. Not Barista, dia individu tadinya. Jadi tuh account-nya namanya Miki. Dia tadinya di Rusia, aslinya orang China, tapi udah lama tinggal di Rusia sejak dia married. Jadi dia bikin ya waktu COVID. Itu sebenarnya waktu COVID juga. Nah, awal-awal justru aku jadi banyak kenal beberapa champion dari luar negeri karena kalau Zoom mereka gabung di situ. I'm Not Barista karena dia memang bukan barista. Jadi itu sebenarnya startingnya juga nggak yang punya something big goals gitu, enggak. Jadi dari si Miki itu dulu ya? Iya, Miki. Jadi dari itu. Oh, dia bukan komunitas, tapi dia personal dulu nih yang muncul. Iya. Oke, terus? Ya. Terus banyak lah jadi kita ngikut kalau Zoom. Waktu itu dia misalnya ngundang dari Slayer, dari big brand juga, kayak gitu. Zoom, nerangin alatnya apa. Nah itu aku juga sering ikut online kayak gitu. Masih kayak gitu. And then terus dia jadi bikin gelang itu, gelang yang kayak gini. Oke, ini nih yang aku lihat nih. I'm Not a Barista. Lihat dulu nih. Oke. Jadi ini sebenarnya dia bikin terus penjualannya semua totally non profit. Semua profitnya dibalikin lagi coffee people in it lah. Bisa farmer, bisa any roaster or anyone gitu. Nah, aku beli sebenarnya anyone can gitu. Maksudnya semua bisa beli ya. Bisa. Nggak perlu harus bagian dari komunitas itu aja. Betul. Mau langsung beli ke dia bisa kayak gitu. Aku kayak represent Indonesia gitu. Mereka yang represent Indonesia. Tapi sebenarnya siapapun yang mau represent Indonesia kayak nggak harus aku doang gitu kan. Maksudnya siapa aja bisa. Terus yang bikin narasi itu kan dia ada tuh foto kamu terus namanya I'm Tanti, I'm Not a Barista, bla 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 bla, itu dia yang bikinin atau kamu yang bikinin? Dia. Oh, dia yang punya tim. Semua tim dia juga volunteer. Semua tim dia volunteer juga dari berbagai negara. Jadi dia buka kayak gitu. Jadi dia kayak ingin memperkenalkan ya orang-orang ini nggak harus yang high champ untuk ini. Semua orang ya. Jadi tujuan dia itu tiap orang walaupun kecil, things but have something. Kayak gitu. Nggak perlu harus jadi juri, ikut kompetisi, jadi barista profesional, tapi bahkan common people, orang-orang biasa yang nggak terjun langsung di industri itu pun juga, kita pun juga kopi banget loh. Kita juga ada kontribusi di industri kopi ini. Sekali lagi hashtag demi industri kopi Indonesia. Jadi tujuan dia itu gitu untuk kenalin di situ. Kalau penjualan ini kan again buat coffee people in it. Kalau yang di sini aku donasi pertama dibantu sama Pak Rivo dari Endemix Nusantara Cianjur. Itu buat cherry pickers. Ya, jadi itu. Terus kalau yang kedua itu aku lupa lagi. Siapa? Kalau yang kedua itu mereka ini kayak komunitas anak-anak muda kayak gitu. Terus di Mount Rinjani ya. Jadi waktu itu kan banyak porter yang biasa dampingin orang kalau hiking segala macam. Waktu COVID kan mereka nggak ada kerjaan. Jadi terus dia bantu mereka farm pertanian nggak terlalu tahu lah gitu kan dikit-dikit. Jadi mereka ini bimbing dari awal. Bahkan waktu ketemu aku tuh mereka tuh udah jalan 1 tahun
Font of Farmers ya. Mereka ada bikin sekolah buat anak-anak di sana. This is another good team sih mereka. Nah, waktu itu mereka udah ngadain pertanian, processing, semuanya udah ada hasil. Kalau yang dari I'm Not Barista ini, yang gelangnya hasilnya buat mereka penjualan pertama, buat bikin packagingnya. Oke. Gitu. Sebenarnya udah ada siap untuk donasi ketiga, karena really bless sih, banyak teman-teman yang makin banyak dong yang ikut sekarang harusnya. Ya. Terbantu banget sih banyak dari teman-teman. Nah itu sekarang sebenarnya donasi 3 udah siap, cuma aku masih yang nyari nih siapa kan kita. Walaupun maunya kecil ya, buat di ininya kecil, cuma tetap pengennya bisa tanggung jawab, it's to the right person lah. Gitu. Betul. Ya, jangan sampai salah sasaran. Ya, nggak butuh kita kasih jadi padahal orang lain yang. Nah, jadi kalau mau join atau mungkin mau beli atau mau gabung di itu I'm Not Barista itu IG-nya apa? Kalau itu kan cuma hanya pembelian gelang aja. Bisa DM mau beli ini. Itu di mana? Iya, DM aku. Udah. Oh, kamu perwakilannya untuk I'm Not Barista di Indonesia ya? Bosnya. Again, nggak harus aku sebenarnya. Jadi itu ada kayak minimal pembelian berapa memang. Dan kita yang jual. Jadi kenapa aku ambil juga karena hasil keuntungan ini aku ambil. Terserah aku mau ngasih ke siapa. Kalau di Indonesia nggak ada yang ambil, let's say aku ambil. Aku akan cari orang di Indonesia yang buat aku kasih gitu. Aku nggak akan cari orang di negara lain buat aku cari. Betul. That's why I buy. Karena pengennya ada yang bisa buat jadi di semua sini. Belinya ke kamu ya ternyata. Iya. Kalau ada yang mau aku nanti ngikut, beli satu deh. Aku nanti beli satu, jadi guys yang lain juga yang nonton juga mesti beli karena keren banget ya I'm Not Barista ya kan. Sebenarnya kalau yang batch pertama waktu itu ada 4 macam, it's all sold out. Oh, sold out udah habis. Terus sekarang dia bikin lagi baru, tapi nanti bandelnya 4. Nanti I'll soon ada di story. Tapi sekarang soalnya aku belum ambil karena baru 2 hari yang lalu sebenarnya barangnya ready. Tapi sistemnya udah beda. Kalau kemarin kan kita bisa beli per piece ya. Kalau sekarang dia bundle paket. Karena ini desainernya waktu itu siapa aja bisa apply designer dan mereka yang select mana yang suka. Dan salah satunya dari Indonesia, Shelton desainernya. Ada yang dari China. Dari 2 lagi saya lupa. Shelton ini apa? Shelton itu aku nggak tahu gituan. Shelton April desainer. Dia tadinya baristanya Instinct, tapi it's very good. Dari dulu ini Shelton yang kasih juga. Oh gitu. Wow. Ini juga dia juga iseng, dia ada bikin kan, ngelihat pas di Instinct, lihat terus bagus banget kan. Cuma pakai bolpen ini, Ci. Wah, aku mau. Ya udah, dia bikinin gitu. This is also him. Jadi dia memang artis ya. Yes, dia memang hobi ya. Memang artis. And it's a great barista tuh. Wow, nice. Jadi waktu ada nge-apply designer, why you not? Dari Indonesia aku tahu nggak cuma dia. Ada lagi yang nge-apply dan dari berbagai negara. Dan he's the one yang terpilih. So jadi desainer itu bukan dari tiap negara, tapi ya untuk batch kan ini another volunteer kan. Jadi dia yang dapat untuk ngedesain edisi yang paling baru ini. Wow. Ada 4 nanti yang baru. Itu salah satunya. Dan itu nanti akan dipakai di orang-orang di berbagai negara. Yes. Keren. Dan Shelton ya namanya. Shelton. Dan dia desainnya nantinya ya kalau udah ada bisa ngelihat dia sengaja red and white. Jadi dia really want to represent Indonesia tuh. Wow, keren. Ada arti-artinya kayak dari burung Garuda segala macam kayak gitu-gitu tuh dia ada ininya lah, meaningnya. Can't wait ya, mudah-mudahan nanti bisa cepat ready barangnya. Nanti kita bantulah kalau ready kontak-kontak aku aja, nanti kita bantu posting di IG. Siapa tahu udah makin banyak yang beli nanti supaya bisa ngebantu orang lain juga. Thank you. Dan also kalau ada masukan
Aku tahu yang ini mungkin entah farmer entah siapa yang benar-benar they want but they membutuhkan ya. Oke, bisa kontak ke Tanti ya. Kalau ada kenalan farmer atau orang kebun yang memang orang yang membutuhkan bantuan itu, jadi nanti hasil keuntungannya bisa disalurkan. Tapi ya tetap harus di screening lagi ya. Oke, supaya tepat sasaran. Wah gila, ininya mulia sekali ya agenda-agendanya. Ternyata ini home brewer ini aku nggak menyangka. Aduh ya ampun, movementnya itu loh, oh my god. Terus tadi pagi ya aku juga baca postingannya Fakhri. Baru tadi pagi posting tantangan terbuka buat semua home brewers untuk ikut di kompetisi ya IBC atau IBRC, karena jangan sampai home brewer ini punah. Sampai begitu dia mensupport home brewer, luar biasa. Tapi Mas Fakhri legend lah ya. Panutannya home brewer. It's a legend. Panutannya home brewer. Iya. Knowledge-nya dia juga ini kan sering live juga itu benar sharing ke orang lain ya. Let's say gini. Seperti kayak aku gini ya, mungkin aku juga bisa nih mau sharing atau tapi aku nggak akan setelaten dia yang tiap malam dia berbagi cerita, berbagi ilmu kepada audiensnya itu. Aku juga nggak segitunya, tapi Fakhri ini dia, waduh ya ampun. Ngeri. Nah, whatever it's a legend. It's a legend. Oke, apalagi nanti nih yang mau disampaikan nih selain itu tadi? Oke, udah capek. Ya walaupun podcast doang ngobrol-ngobrol, tapi juga ada energi yang dikeluarkan loh ini. Oke, kita closing ya. Oke, thank you banget nanti ya udah mau ngobrol-ngobrol hari ini ya. It's an honor ya bisa diundang di studio kopinya dia yang tidak untuk umum ya. Bukan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke dalam sini ya. Tapi kalau memang mau ketemu mungkin bisa di mana, di Insting. Sekarang kayak markasnya di Insting nih. Oke, let's close this. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan salam No Cincong. Thank you semuanya.